Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima ya. Yang kelima dengan materi asam amino. Rasanya belum lengkap ya jika kita sebagai seorang farmasis tidak menampilkan sediaan atau produk dari asam amino. Berikut ini adalah contoh produk asam amino yang dijual secara komersil ya. Sebelah kiri ini adalah produk asam amino untuk stamina otot, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah produk asam amino untuk fertilizer ya atau pupuk tanaman. Baik, kita akan memasuki ke materi asam amino ya. Jadi, apa itu asam amino? Asam amino ini adalah senyawa penyusun protein ya. Di mana protein ini terbentuk dari beberapa asam amino yang bergabung. Jadi gabungan-gabungan asam amino ini nantinya akan membentuk suatu protein ya. Jadi asam amino sendiri ini merupakan suatu monomer ya, yang kemudian bergabung berikatan satu sama lain membentuk suatu polimer yang dinamakan dengan protein. Nah, ada kekhasan dari suatu asam amino ya. Di sini dapat dilihat dari strukturnya, di mana asam amino ini terdiri dari satu karbon alfa ya. Apa itu karbon alfa? Karbon alfa ini adalah karbon pertama yang melekat pada sebuah gugus fungsi gitu ya. Jadi asam amino ini kembali lagi ya ke pengertian struktur dari asam amino. Asam amino sendiri ini terdiri dari satu karbon alfa yang mengikat gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping atau biasa kalau kita lihat dari struktur asam amino biasa disimbolkan dengan R. Nah, rantai samping ini satu asam amino dengan asam amino lainnya ya, ini dibedakan dari rantai sampingnya. Jadi yang membedakan adalah rantai sampingnya gitu ya. Kemudian gugus amina ya, gugus amina dari suatu asam amino ini merupakan suatu senyawa organik dan gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen. Ini khasnya asam amino itu ada gugus amina, gugus karboksil. Gugus amina dicirikan dengan apa? Dengan NH2. Kemudian ada gugus karboksil yang dicirikan dengan COOH ya, adanya COOH ya. Nah, gugus karboksil sendiri selalu ada ya di suatu asam amino yang disebut juga dengan asam okanoat gitu. Kemudian adanya atom hidrogen dan rantai samping tadi ya, rantai samping yang bisa membedakan asam amino satu dengan yang lainnya. Yang menjadi ciri khas suatu asam amino itu adalah R-nya ya. Jadi asam amino satu R-nya misalnya terdiri dari gugus H. Kemudian asam amino yang lain terdiri dari R-nya itu terdiri dari gugus CH3. Nah, inilah yang membedakan asam amino satu dengan yang lainnya, yaitu dari gugus samping ini ya, dari rantai samping. Sedangkan yang menjadi ciri khas dari asam amino tadi adalah adanya gugus amina, gugus karboksil, atom H, dan pembeda tadi yaitu rantai samping yaitu R. Dapat dilihat dari sini, ini jika kita lihat dari gambar sebelah kiri atas ya, di sini ada beberapa asam amino yang berikatan satu sama lain membentuk struktur primer suatu protein ya. Di sini ada asparagin dari sebelah ujung ya, dari sebelah ujung ada asparagin berikatan dengan glisin dengan fenilalanin, glutamat ya. Ini akan membentuk suatu jalinan yang kemudian membentuk struktur primer suatu protein. Nah, secara kerangka juga dapat dilihat dari sebelah kiri bawah ya, sebelah kiri bawah ini di mana asam amino 1 akan berikatan dengan asam amino 2 ya, membentuk suatu ikatan peptida ya. Jadi ikatannya ini adalah ikatan peptida. Nah,
Apa itu ikatan peptida? Ikatan peptida itu adalah ikatan yang menghubungkan antar asam amino. Jadi gugus karboksil di sini ada OH ya. Kemudian dari asam amino 1 kemudian berikatan dengan apa namanya? Gugus NH2 dari asam amino lain gitu ya, membentuk suatu ikatan peptida gitu. Ini adalah simbol-simbol atau kependekan atau istilah untuk biasanya kita menyingkat asam amino bisa dengan simbol atau dengan singkatan gitu ya. Di sini ada beberapa simbol ya yang bisa kita lihat seperti alanin, biasanya kita singkat ALA, kemudian jika kita simbolkan itu A gitu ya. Kemudian arginin jika kita singkat itu menjadi ARG ya, ARG. Kemudian jika dilihat dari simbol, arginin itu disimbolkan dengan R dan begitu seterusnya. Ini semua asam amino ini dapat kita lihat ya simbol-simbolnya seperti ini. Nah, asam amino ini bisa diklasifikasikan ya berdasarkan pembentukannya di dalam tubuh menurut Leininger tahun 1988. Asam amino dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ya, sedangkan asam amino non-esensial ini adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial ya, ini adalah tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah asam amino yang tidak disintesis atau diproduksi di dalam tubuh, atau jika memang diproduksi di dalam tubuh jumlahnya sangat kecil ya, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, lalu bagaimana tubuh mendapatkan asam amino yang cukup gitu ya. Nah, padahal asam amino jenis ini sangat penting dalam proses metabolisme gitu. Jika memang asam amino ini tidak disintesis, lalu bagaimana tubuh mendapatkan asam amino yang cukup gitu. Nah, inilah fungsinya atau gunanya kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam amino. Artinya kita membutuhkan makanan yang bervariasi dari berbagai sumber gitu ya, untuk mencukupi tidak satu hanya asam amino tapi berbagai asam amino. Berikut adalah contoh-contoh dari asam amino esensial ya. Di sini ada arginin, histidin, lisin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Ini adalah 10 asam amino esensial. Tadi asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Lalu apa fungsi dari asam amino esensial? Ya, di berikut ada beberapa fungsi dari asam amino esensial yang sudah diketahui ya. Di antaranya adalah yang pertama sebagai pembentuk dan memperbaiki jaringan tubuh seperti jaringan ikat, jaringan otot, kulit, kuku, dan rambut ya. Kemudian fungsi asam amino esensial yang lain adalah sebagai produsen energi bagi tubuh ya. Yang selanjutnya ada dia dapat memproduksi antibodi sebagai daya tahan tubuh. Kemudian asam amino ini merupakan suatu senyawa yang membantu tumbuh kembang pada anak secara optimal ya. Artinya nanti jika seorang anak kekurangan asam amino, biasanya dia akan mengalami stunting atau hambatan pertumbuhan. Kemudian asam amino esensial ya, membantu tubuh untuk menyerap mineral penting seperti selenium dan zinc ya. Kemudian membantu pembentukan hemoglobin dalam darah, memproduksi kolagen dan mempercepat proses penyembuhan luka. Dan yang selanjutnya ini ada fungsi asam amino esensial ini adalah dia dapat mengatur mood, nafsu makan, dan siklus tidur. Nah,
jika tadi kita membahas mengenai asam amino esensial, sekarang kita akan membahas mengenai asam amino non esensial.